Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvianora, NPM 20069 di Prodi Informatika 20C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jurnal. Yang pertama, jurnal analisis perbandingan metode AHP dan metode MFEP pada sistem pendukung keputusan pemilihan vendor. Penulis Yuda Aji Pramukti dan Septi Andriana. Tahun terbit Oktober 2022. Metode MFEP. Penentuan kriteria antar vendor dengan metode MFEP. Ini dia tabel 1 penentuan kriteria. Kriteria C1 nama kriteria finance, C2 nama kriteria kinerja, C3 nama kriteria keselamatan, C4 nama kriteria kualitas. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot antar vendor dengan metode MFEP yang hasilnya adalah sebagai berikut. Ini dia tabel 2 bobot nilai MFEP. Finance adalah anggaran bahan bangunan, keuangan perusahaan. Kinerja adalah durasi kontrak, tenaga ahli. Keselamatan adalah keselamatan bangunan, keselamatan pengunjung. Kualitas adalah kualitas bangunan dan hasil bangunan. Pada tabel di atas disebutkan bahwa bobot kriteria finance adalah anggaran bahan bangunan dan keuangan perusahaan. Bobot kriteria kinerja adalah durasi kontrak dan tenaga ahli. Bobot kriteria keselamatan adalah keselamatan bangunan, keselamatan pengunjung. Bobot kriteria kualitas adalah kualitas bangunan dan hasil bangunan. Penentuan nilai bobot antar vendor dengan metode AHP dan MFP. Tahap perhitungan bobot dengan metode MFEP ialah tahapan perhitungan antara bobot dengan evaluasi dengan jumlahnya seluruh hasil bobot evaluasi supaya menemukan seluruh hasil evaluasi. Penggunaan metode multifaktor evaluation process bisa digunakan dengan rumus 3 dan rumus 4. Yang pertama, WE sama dengan FW kali E. WE sama dengan kali FEW kali E. WE adalah bobot evaluasi, FW adalah bobot faktor, E adalah evaluasi, dan WE adalah total bobot evaluasi. Perhitungan MFEP yaitu menentukan bobot nilai dari data yang akan diambil dan menemukan kelayakan atau rekomendasi untuk mengambil vendor. Ini dia ada gambar 5 dalam perhitungan faktor WACC. Pada gambar 5 di atas adalah untuk menentukan penilaian kriteria yang akan ditentukan sebagai penilaian kriteria di setiap sub yang akan dinilai. Pada gambar 6 merupakan data nilai dari data vendor yang akan nilai sesuai dengan sub kriteria yang sudah ditentukan oleh rumah sakit untuk mempertimbangkan vendor yang akan direkomendasi. Pada gambar 7, ini dia adalah faktor evaluasi. Pada gambar 7 merupakan hasil dari perhitungan yang sudah ditentukan oleh bobot kriteria sehingga menghasilkan nilai bobot evaluasi. Ini dia gambar hasil akhir penilaian. Pada gambar 4 merupakan tahapan akhir dalam penentuan vendor yang akan ditentukan berdasarkan nilai yang sudah dihitung dengan metode MFEP sehingga menghasilkan nilai total valuasi yang akan direkomendasikan untuk menentukan vendor yang akan ditentukan.
kedua, jurnal 2. Kombinasi metode AHP dan MFFP dalam upaya meningkatkan kualitas penerima bantuan siswa miskin. Penulis Andri Natal dan Yuri April Donald. Tahun terbit April 2020. Metode MFFP. Ini dia tabel nilai alternatif A atau C, AI1, AI2, AI3, AI4 sampai 20. CI1 4, 2, 3, 3, 2, 5, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 2, 3, 3, 5, 2. C2 5, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, dan 3. C3 4, 3, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 4, 4, 3, 3. C4 4, 5, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 5, 4, 5. Berdasarkan hasil WEG evaluation pada tabel 7, langkah akhir dari metode MFFP adalah menghitung total weighted evaluation. Seperti pada tabel 8, metode MFFP dalam menentukan alternatif yang terbaik siswa yang layak sebagai penerima bantuan siswa miskin dengan nilai tertinggi, yaitu A9 dengan 1,097. Hasil analisis ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan dengan penggunaan metode AHP dan MFFP dapat membantu peternak alam menentukan faktor utama dalam pemilihan bibit sapi potong terbaik. Ini dia tabel 7 WEG evaluation atau X. A atau C, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 sampai 20. C1 1,108, 0,564, 0,84, 0,846, 0,564, dan seterusnya. C2 0,24, 0,24, 0,192, 0,144, dan seterusnya. C3 2,296, 1,722, 1,722, 1,722, dan seterusnya. C4 0,384, 0,48, 0,48, 0,48, dan seterusnya, seperti gambar yang ada dalam PPT tersebut. Yang kedua, tabel 8 WEG evaluation atau tabel S. Ini adalah tabel X, yaitu XAI, XA1, XA2, XA3, dan seterusnya. Dan di sampingnya ada WE, itu antara penambahan dari C1 sampai C4, dan sampingnya ada hasilnya adalah rankingnya. Jurnal ketiga, judul membandingkan metode SAW dan MFFP dalam penentuan jurusan di tingkat SLTA. Penulis Rini Sofia, Aulia Fitrul Hadi. Tahun terbit 2019. Metode MFFP. Pembahasan multifaktor evaluation process atau MFFP menentukan faktor yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan beserta bobotnya. Yang tabel 9 adalah bobot faktor pendukung. Nomor 1, nama faktor pendukungnya nilai UN, IPA, SMP, bobotnya 60%. 2, tes psikologi, bobot 30%. Yang ketiga, nama faktor pendukung minat, yaitu 10%. Setelah lakukan pembobotan, setiap siswa akan melakukan penjurusan yang akan direvaluasi yang diberikan nilai bobot untuk masing-masing setiap kriteria seperti tabel 10. Tabel 10 adalah proses perhitungan faktor nilai UN IPA
Siswa 1 80, siswa 2 60, siswa 3 70, dan seterusnya. Yang kedua, faktor tes psikologi. Siswa 1 75, siswa 2 80, dan siswa 3 85. Yang ketiga, faktor minat. Siswa 1 0, siswa 2 60, dan siswa 3 0. Dengan adanya informasi di atas, didapat total nilai evaluasi untuk setiap alternatif. Setiap siswa memiliki nilai evaluasi. Bagi ketiga faktor yang menjadi pertimbangannya untuk mendapat nilai total evaluasi setiap siswa yang ingin memilih jurusan dengan cara perhitungan sebagai berikut. Perhitungan nilai bobot evaluasi NBE sama dengan NBF kali NFF. Keterangan NBE adalah total nilai evaluasi, NBF nilai bobot evaluasi, NEF nilai evaluation factor. Perhitungan total nilai evaluasi TNE sama dengan NBE NBL tambah NBE 2 tambah NBE 3. Keterangan TNE adalah total nilai evaluasi, NBE adalah total nilai evaluasi. Coba perhatikan tabel 11 evaluasi untuk siswa 1. Faktor nilai UN IPA bobot faktor 0,6. Evaluasi faktor 80%, bobot evaluasi 8. Faktor kedua tes psikologi, bobot faktor 0,3, evaluasi faktor 60, bobot evaluasi 22,5. Minat adalah bobot faktor adalah 0,1, evaluasi faktor 0, bobot evaluasi 0. Total 1. Bobot evaluasi sebanyak 70,5. Tabel 12 adalah evaluasi untuk siswa 2. Faktornya nilai UN IPA bobot faktor 0,6, evaluasi faktor 60, bobot evaluasi 36. Tes psikolog 0,3, evaluasi faktor 80, bobot evaluasi 24. Minat 0,1, evaluasi faktor 60, bobot evaluasi 6. Jadi totalnya bobot faktor ada 1, bobot evaluasi adalah 66. Tabel 13 evaluasi untuk siswa 3. Nilai UN IPA adalah 0,6 kali 70 sama 42. Tes psikologi ada 0,3, evaluasi faktor 85, bobot evaluasi 25,5. Minatnya 0,1, bobot evaluasi 0. Jadi totalnya 1, bobot evaluasinya 67,5. Langkah perhitungannya yaitu nilai evaluasi setiap faktor bobot dikalikan evaluasi faktor seperti di bawah ini. Alternatif siswa 1 0,6 kali 80 tambah 0,3 kali 75 tambah 0,1 kali 0 sama dengan 48 tambah 22,5 tambah 0 sama dengan 70,5. Alternatif siswa kedua 0,6 kali 60 tambah 0,3 kali 80 tambah 0,1 kali 60. Jadi hasilnya 36 tambah 24 tambah 6 sama dengan 66. Alternatif siswa ketiga adalah 0,6 kali 70, 0,3 kali 85 tambah 0,1 kali 0, yaitu 42 tambah 25,5 tambah 0 sama dengan 67,5. Jadi inilah tabel 14 hasil total bobot evaluasi. Nomor 1, nama siswa 1, total bobot evaluasi 70,5. Siswa 2, total bobot evaluasi 66. Dan siswa 3, total bobot evaluasi 67,5. Jurnal 4. Judul aplikasi simulasi pendukung pendukung keputusan dengan metode MFEP. Penulis Latariful Muhammad Ali Katulistiwa, Romindo Dahlan Abdullah Heryanto, Yasmirah Mandasari Saragi. Tahun terbit 2021. Metode MFEP. Proses evaluasi multifaktor MFEP adalah metode kuantitatif yang menggunakan pembuatan berdasarkan skala ordinal. Dalam pengambilan keputusan multi kriteria, pembuat keputusan secara subjektif menghitung berbagai faktor teknis yang memiliki nilai uji kriteria terhadap alternatif
kualitatif. Agar keputusan berpengaruh secara strategis melalui sistem pendukung keputusan menggunakan metode MFPP merupakan pendekatan kuantitatif. Metode penilaian semua menggunakan faktor penting dan menilai bobot yang sesuai. Langkah yang sama juga dilakukan oleh alternatif yang direkomendasikan sebelumnya. Nilai-nilai ini akan dievaluasi berdasarkan bobot preferensi yang telah ditetapkan. Metode MFEP ini digunakan untuk mempermudah perhitungan solusi alternatif berdasarkan bobot kriteria yang digunakan. Metode sistem pendukung keputusan MFEP merupakan pengambilan keputusan yang subjektif, intuitif dengan pertimbangan beberapa faktor atau kriteria yang mempengaruhi pilihan. Pertimbangan tersebut berupa pemberian bobot pada multifaktor yang terlibat dan dianggap pada metode MFEP menentukan alternatif dengan nilai tertinggi, solusi terbaik yang kriteria pertimbangan yang telah dipilih. Pembahasan antarmuka ini merupakan alat bantu perhitungan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode multifaktor evaluasi proses. Penulis menentukan bobot preferensi sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Hasil perhitungan dari yang terbesar yang terkecil atau dalam urutan terbalik. Hasil perhitungan manual juga dapat dilihat pada gambar 2 pada bagian riwayat perhitungan di bawah muka. Gambar 2 menunjukkan hasil pendukung keputusan terbaik. Ini dia tabel hasil MFEP. Di dalamnya ada performance, hospitalis, district line, knowledge G, assessment, dan total weight. Di dalam gambar tersebut terdapat penambahan atau perkalian yang ada dalam hasil MFEP. Jadi perhitungan dalam menghitung nilai MFEP terdapat beberapa perhitungan, yaitu bobot preferensi dan perkalian faktor. Perhitungan berikut menjelaskan perhitungan lengkap dan menentukan dokter terbaik yang menggunakan MFEP. Ini dia tabelnya ada dokter 1, dokter 2, dokter 3, sampai dokter 10. Ada pembahasan dari dokter 1, ada 2, 5, 5, 3, 4, ada 1, 3, 4, 5, 2, ada 4, 4, 3, 3, 5. Dan berat referensi adalah bobot referensi 5 atau 17 atau 5 bagi 17 sama dengan 0,2951. Bobot atau preferensi adalah 3 atau 17 adalah 0,1765 bobot referensi. Dan nilai MFEP ini F1 sampai 10 itu 2 kali 0,2941 tambah 5,0176, 5 tambah nilai 5 bintang 0,12765, 3 tambah 3 bintang 0,2353 tambah 4 bintang 0,176. Di sini ya terdapat gambar data dokter. Jurnal 5. Judul Sistem Pendukung Keputusan untuk Pensiun kategori uang kuliah tunggal dengan metode multifaktor evaluation process atau studi kasus Universitas Mula Warman. Penulis Brianda Dewi Evianda Indah Fitria Stuti Awang Asa Dinasara. Tahun terbit 2 September 2018. Metode MFEP. Model multifaktor evaluasi proses adalah multifaktor evaluasi proses merupakan model pengambilan keputusan yang menggunakan pendekatan kolektif dari proses pengambilan keputusan nyata Rader dan Steyer 2022. Langkah-langkah proses perhitungan menggunakan metode multifaktor evaluasi proses yaitu menentukan faktor dan bobot setiap faktor, di mana total pembobotan harus sama dengan satu pembobotan yaitu faktor weight. Mengisikan nilai untuk setiap kriteria yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data-data yang akan diproses. Nilai dimasukkan dengan proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu faktor evaluasinya nilainya antara 1 sampai 5. Proses perhitungan weight evaluasinya merupakan proses perhitungan bobot antara faktor weight dan faktor evaluation.
dan serta jumlahnya seluruh hasil weight evaluation untuk memperoleh total hasil evaluasi. Sesuai dengan metode MFFP, maka user bisa memberikan nilai bobot terhadap kriteria yang dianggap menjadi faktor penting. Contoh tabel bobot kriteria bisa dilihat pada tabel 1. Tabel 1 bobot kriteria. Kriteria pekerjaan orang tua bobot 0,25, gaji orang tua bobot 0,2, tagihan PBB bobot 0,1, tagihan listrik bobot 0,1, tagihan telepon 0,1, tagihan air 0,1, pajak kendaraan bermotor bobotnya 0,15, jadi total seluruhnya 1,0. Implementasi dan pengujian sistem. Implementasi dan pengujian perhitungan metode MFP. Pada bagian ini akan diuji perhitungan yang dilakukan oleh aplikasi dengan perhitungan secara manual dan dilakukan oleh aplikasi dengan perhitungan secara manual. Kemudian akan dibandingkan apakah hasil akhir dari kedua perhitungan itu sama atau tidak. Sebagai data yang akan diujikan bisa dilihat dari pada gambar 18. Gambar 18 adalah data uji coba perhitungan. Ini dia gambar data uji perhitungan. Dari gambar 18 kita bisa lihat dari data dari setiap kriteria yang diinputkan oleh mahasiswa. Data dari setiap kriteria yang ada pada gambar 18 jika diubah sesuai dengan nilai evaluasi masing-masing akan menjadi seperti pada tabel 6. Ini dia tabel 6 nilai evaluasi dari setiap variabel. Variabel pekerjaan pilihan kategori 3 nilai evaluasi 3. Variabel pekerjaan ibu pilihan kategori 3 nilai evaluasi 3. Variabel gaji ayah pilihan 2 juta pilihan 2 juta sampai 3.500.000 nilai evaluasi 2. Gaji ibu pilihannya 2 juta sampai 3.500.000 nilai evaluasi 2. Tagihan PBB 60.000 sampai 95.000 nilai evaluasi 2. Variabel tagihan listrik pilihannya besar dari 162.000 nilai evaluasinya 5. Tagihan telepon 49.000 sampai 62.000 nilai evaluasi 4. Tagihan air besar dari 62.000 nilai evaluasi 5. Pajak mobil 0, pajak motor 200 sampai 700 nilai evaluasi 2. Selanjutnya adalah penghitung nilai bobot dan pekerjaan orang tua, gaji orang tua, dan pajak kendaraan bermotor. Kriteria pekerjaan orang tua yang memiliki dua variabel, yaitu pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Kriteria gaji orang tua memiliki dua variabel, yaitu gaji ayah dan gaji ibu. Kriteria pajak kendaraan bermotor memiliki dua variabel, yaitu pajak mobil dan pajak motor. Sehingga untuk menghitungnya digunakan rumus pekerjaan orang tua, yaitu sama dengan evaluasi pekerjaan ayah tambah evaluasi pekerjaan ibu per 2 sama dengan 3 tambah 3 per 2 sama dengan 3. Gaji orang tua adalah evaluasi gaji ayah dan evaluasi gaji ibu sama dengan 2 tambah 2 per 2 sama dengan 2. Pajak mobil 70% kali evaluasi pajak mobil 70 per 100 kali 0 sama dengan 0. Pajak motor 30% evaluasi pajak motor 30 per 100 kali 2 0,6. PKB adalah pajak mobil dan pajak motor adalah 0 tambah 0,8 sama dengan 0,6. Maka dari perhitungan data secara lengkap untuk nilai evaluasi yang setiap dapat dilihat pada tabel 7. Inilah tabel 7 nilai evaluasi dari setiap kriteria. Kriteria pekerjaan orang tua, nilai evaluasinya 3, gaji orang tua, nilai evaluasi 2, tagihan PBB, nilai evaluasi 2, tagihan listrik, nilai evaluasi 5, tagihan telepon, nilai evaluasi 4, dan tagihan air, nilai evaluasi 5, pajak kendaraan bermotor 0,6. Selanjutnya adalah mencari nilai akhir dengan cara menambahkan hasil perkalian dari nilai bobot dengan nilai evaluasi dari masing-masing kriteria. Untuk nilai bobot dari setiap kriteria bisa dilihat pada tabel 3, sedangkan proses perhitungan nilai akhir bisa dilihat pada tabel 4. Tabel 8, nilai bobot kriteria. Kriteria pekerjaan orang tua nilai 0,25, gaji orang tua nilai bobotnya 0,2, tagihan PBB 0,1, tagihan listrik 0,1, tagihan telepon 0,1, tagihan air 0,1, pajak kendaraan bermotor 0,15. Jadi total seluruhnya adalah 1,0. Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai total bobot evaluasi dari perhitungan secara manual adalah 2,84. Sedangkan pada gambar 19 dapat dilihat bahwa
Nilai total bobot evaluasi dari perhitungan dengan aplikasi adalah 2,84. Dari hasil tersebut, maka disimpulkan bahwa perhitungan secara manual dan perhitungan dengan aplikasi menghasilkan nilai total bobot evaluasi yang sama. Ini dia gambar verifikasi data. Ada NIM, ada nama, fakultas, jurusan, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu, tagihan PBB, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, PKB mobil dan PKB motor. Total evaluasi adalah 2,84. Kelompok UKT adalah kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Inilah gambar nilai akhir perhitungan aplikasi. Tabel 6 ini adalah nilai evaluasi setiap variabel. Jadi variabelnya pekerjaan pilihannya kategori 3, nilai evaluasinya 3. Jadi pekerjaan ibu pilihan kategori 3, nilai evaluasi 3. Kerja ayah 2 juta sampai 3.500.000. Dengan tabel yang saya bacakan yang tadi, ini dia tabel 6. Sekian jurnal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.